Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita ketemu lagi. Saya udah di kantor kerja lagi. Ini hari ketiga setelah Lebaran ya. Sekarang hari Kamis, Selasa, Rabu, Kamis nih. Saya udah 3 hari bekerja seperti biasa. Kebetulan memang kantor saya tidak ada work from home karena kita bekerja di bidang kesehatan. Jadi selama PSBB di Kota Bandung kita tetap melakukan buka kantor tetap seperti biasa karena kita bekerja di bidang kesehatan, yang jelasnya yang tepatnya adalah pedagang besar farmasi, yaitu distributor obat-obatan ke rumah sakit, ke industri farmasi, ke apotek-apotek, dan ke sarana kesehatan lainnya. Jadi memang oleh pemerintah ada 11 sarana yang diperbolehkan untuk beraktivitas seperti biasa dan tidak berlaku PSBB ya, maksudnya tidak diperbolehkan selama PSBB diberlakukan di Kota Bandung. Sarana kesehatan diperbolehkan untuk beraktivitas seperti biasa. Nah, karena saya bekerja seperti biasa dari awal wabah virus corona, tidak pernah saya tidak masuk. Jadi dari awal Maret wabah virus corona ini berjalan sampai sekarang, saya tetap bekerja setiap hari. Dan untuk bekerja secara normal dikarenakan adanya wabah virus corona ini, protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah yaitu diharuskan melakukan social distancing atau physical distancing, yaitu jaga jarak. 1, jaga jarak. 2, penggunaan masker. 3, jangan menggunakan hand sanitizer atau sering mencuci tangan dengan sabun. Nah, itu protokol kesehatan itu kami lakukan juga di kantor. Ditambah lagi sekarang setiap kita masuk kantor, setelah absensi kita diperiksa juga suhu badan menggunakan termometer yang ditembak itu, termometer yang ditembak itu. Jadi kita harus mencatat berapa suhu badan kita, didokumentasikan, dan nanti itu harus dilaporkan ke manajemen pusat. Dan apabila misalnya ada karyawan yang suhu badannya tinggi, seperti misalnya 38 derajat Celcius, nah itu harus dipulangkan karyawannya, tidak boleh masuk kerja. Itu contohnya. Jadi protokol kesehatan tetap kita lakukan. Dan kedua, saya setiap hari sebetulnya pakai masker kain ya. Tapi karena ini saya pas lagi melakukan video, jadi saya buka. Sedangkan jarak antar teman juga kita lakukan. Kebetulan saya di ruangan ini hanya beberapa orang, jarak tempat duduknya juga jauh-jauh, jadi saya agak aman, tenang, karena tidak banyak orang di ruangan saya. Untuk teman-teman yang di ruangan lain juga begitu, dikasih jarak
antar kursi antar teman minimal ya 2 meter kan, persyaratannya 1,5 meter sampai 2 meter. Kita adalah untuk satu ruangan gitu 3 orang dipisah-pisahin kursi-kursinya agak jauh-jauhan gitu. Jadi protokol kesehatan tetap dilakukan kami di kantor itu untuk mencegah juga ya, untuk mencegah terjadi penyebaran virus corona. Dan pada hari ini saya mau menceritakan, kebetulan karena ini sekarang tanggal 28 ya, 28 Mei 2020, itu adalah tanggal-tanggal akhir bulan. Biasanya di kantor kami, karena kami bergerak di bidang distribusi, akhir bulan itu adalah hari-hari yang sangat sibuk, karena kami harus menghasilkan omset penjualan, atau harus mencapai target penjualan. Makanya hari ini semua karyawan yang cuti semua sudah masuk. Mereka harus sudah beraktivitas kembali di kantor. Orang staf administrasi, salesman, orang ekspedisi, semua udah harus aktif bekerja, karena tinggal 2 hari lagi nih kita untuk mencapai akhir bulan. Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Sabtu itu terakhir tanggal 30 Mei, artinya tutup omset gitu. Jadi hari terakhir di bulan ini kita harus mengejar target yang sudah ditentukan. Oleh karena itu semua jajaran karyawan, terutama orang sales ya, harus giat mencari target, mencari omset gitu ya, ke customer gitu. Sedangkan saya kan istilahnya saya orang bagian di dalam, saya bukan orang sales, jadinya saya nggak ikutan mengejar target, mengejar omset, karena saya bukan orang sales gitu. Saya sih hanya mengurus di dalam, yang menyiapkan order-order yang didapat dari salesman. Nah, itulah yang saya kerjakan. Ya, mudah-mudahan deh ini hari ini sales akan mendapatkan ordernya. Yang kemarin-kemarin kan udah sepi karena libur lebaran, dan banyak yang cuti juga kemarin salesman-nya. Tapi hari ini sepertinya mereka wajib masuk ya, untuk mencari omset lagi, untuk mengejar target yang sudah ditentukan, karena tiap salesman kan udah ada target-targetnya yang harus dicapai tiap bulan gitu. Ya, beginilah kerjaan saya kalau kerja di pedagang besar farmasi atau distributor obat-obatan. Saya kebetulan di sini kan orang penanggung jawab gitu ya, apoteker penanggung jawabnya. Jadi saya sih hanya bertanggung jawab terhadap distribusi obat-obatan ke customer, memeriksa faktur-faktur yang dicetak, meriksa barang-barang yang dikeluarkan, ngecek customer yang langganan kami, dicek identitasnya gitu. Jadi pekerjaan saya sih memang pekerjaan administrasi ya, tapi penuh dengan tanggung jawab, karena namanya juga apoteker penanggung jawab. Semua distribusi, semua aktivitas di PBF saya yang bertanggung jawab. Jadi ya kerjanya ya lumayan harus berhati-hati ya, penuh dengan tanggung jawab. Itulah kalau namanya apoteker, kerjanya ya adalah bertanggung jawab terhadap
terhadap pekerjaan kita, karena kita juga punya surat izin kerja apoteker ya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung. Lalu kita punya STRA, surat tanda registrasi apoteker, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi begitulah teman-teman kerjaan saya setiap hari. Saya kerja full time ya, dari hari Senin dari jam 8 sampai jam 4 sore. Dari hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Sabtu juga masuk karena kita distributor tuh Sabtu nggak tutup tapi hari Sabtu kita kerjanya sampai jam 2 siang. Jadi saya Senin sampai Sabtu kerjanya full time, kerjanya penuh dengan tanggung jawab. Ya sekarang saya adalah waktu untuk bikin video, karena kelihatannya juga hari ini masih kelihatan masih sepi nih, masih pagi, belum ada orderan yang masuk, jadi saya masih bisa bikin video dulu ya. Yaudah teman-teman ya, ini cerita saya sementara, cerita awal dulu deh, cerita aktivitas saya bekerja di kantor sebagai apoteker penanggung jawab di perusahaan pedagang besar farmasi. Ya, makasih ya teman-teman ya. Lain kali saya cerita lagi tentang bagaimana dan aktivitas saya bagaimana gitu ya. Yuk lain waktu. Yuk, makasih ya teman-teman.